Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sanak WTP. Jumpa lagi dalam program Bengkulu Talk Show. Dan tentunya kali ini dihadirkan spesial karena langsung dari Desa Kertapati Mudik, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan kita hari ini mengangkat tema memaksimalkan potensi pertanian dan perikanan Desa Kertapati Mudik. Tentunya narasumber yang kami hadirkan hari ini juga spesial karena Bengkulu Talk Show kali ini juga hadir spesial untuk sanak BTV. Narasumber pertama yang juga sudah tidak asing lagi bagi kita adalah Bapak Ihsan Fajri SOS MM selaku Ketua DPRD Provinsi Bengkulu. Selamat sore Pak Ketua. Ya, apa kabarnya Pak Ketua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemudian narasumber selanjutnya ada Baihaki selaku Kepala Desa Kertapati. Selamat sore Pak Baihaki. Selamat sore. Ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian narasumber yang terakhir tadi tuan rumah selaku Kepala Desa sudah. Kemudian juga ada tokoh masyarakat dari Desa Kertapati Kabupaten Kertapati Mudik Kabupaten Bengkulu Tengah dari yakni Bapak Sumardi. Apa kabar Pak Sumardi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Baik sahabat TV, seperti disampaikan tadi bahwa tema kita hari ini adalah memaksimalkan potensi pertanian dan perikanan Desa Kertapati Mudik, dan tentunya dengan 3 orang narasumber spesial kami. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin saya ke Kepala Desa terlebih dahulu. Izin Pak Ketua, kita ke Kepala Desa dulu untuk menyampaikan kira-kira bicara potensi pertanian dan juga bicara potensi perikanan di Desa Kertapati Mudik ini. Ini seperti apa? Mungkin bisa dikasih gambaran ini. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Pak Ihsan Fajri SOS MM. Di sini sebelumnya kami ingin menyapa pemirsa BETV dimanapun berada. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menyangkut dari pertanyaan tadi, Desa Kertapati Mudik ini mayoritas adalah petani dan pekebun. Jadi alhamdulillah sejauh ini produk-produk pertanian ataupun perkebunan yaitu dan perikanan peternakan mayoritas itu kebun sawit dan kebun karet, Pak. Itu untuk sementara. Baik. Apakah memang sebagian warganya sejak lama memang sudah bertani karet, bertani sawit, atau mungkin selama beberapa tahun ini mungkin dari petani karet beralih ke sawit seperti itu? Ya, karena mengingat beberapa tahun ini lebih kurang 5 tahun ke belakang itu karet lagi anjlok. Ya. Banyak petani beralih menjadi mengalihkan lahan mereka ke kebun sawit karena prospek kebun sawit lumayan menjanjikan. Ya. Untuk luas desa sendiri ini Pak, ada berapa luas Desa Kertapati Mudik ini? Luas Desa Kertapati Mudik secara keseluruhan itu lebih kurang 1000 hektar. 1000 hektar ya. Dengan mungkin kalkulasi lebih kurang berapa persentase yang ditempati atau menjadi pemukiman warga dan perkebunan seperti apa? Kalau untuk pemukiman warga itu mungkin secara ini lebih kurang 20 hektar. Ya. Dari kita berbatasan langsung dengan kecamatan Desa Kertapati, Desa Pagarjati, Desa Tetangga, dan Desa Kertapati. Ya, baik. Artinya sisanya ini merupakan lahan pertanian seperti itu. Betul. Baik. Bagaimana dengan potensi peternakan sendiri? Apakah memang ada peternakan beberapa warga yang ekonominya ditopang melalui peternakan atau seperti apa? Ya, alhamdulillah untuk sekarang Desa Kertapati Mudik sudah memelihara sapi, kemudian kambing. Walaupun itu sejauh ini perlu kami sampaikan dengan Pak Ketua, sejauh ini kami Desa Kertapati Mudik mekar di tahun 2009, Pak. Ya. 2009 mekar sampai saat sekarang belum tersentuh. Beberapa kali kami mengajukan proposal ke Dinas Peternakan. Ya.
Alhamdulillah belum sampai sekarang belum dilirik Pak, belum diaminkan. Mudah-mudahan dengan acara kita pada sore hari ini untuk tahun-tahun ke depan bisa diperhatikan Pak Desa Kertapati Mudik. Ya, ini biasanya dari Dinas Pertanian ini memang ada bantuan berupa hewan ternak seperti itu. Dan artinya sejauh ini memang belum ada yang menyentuh ke Desa Kertapati Mudik ini. Iya, jelas itu. Kalau bantuan-bantuan yang lain, alhamdulillah kami sudah sering menerima seperti bibit padi, bibit palawija atau pejale, sering alat-alat sintan kami menerima itu dari dari Dinas Pertanian Kabupaten maupun Dinas Pertanian Provinsi. Cuman harapan kami beberapa Kapoktan dan Kapoktan supaya ke depan pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan supaya bisa memberikan bantuan berupa sapi karena mengingat potensi wilayah kami ini sangat menunjang Pak. Karena ditopang oleh petani sawit. Kalau dulu kita kenal integrasi sapi dan sawit. Nah. Ya baik, artinya memang sejauh ini belum tersentuh. Ini ada Pak Ketua langsung cocok ini nyampaikan ada keluhan bahwa di Desa Kertapati memang belum sama sekali mendapatkan bantuan atau berupa penyaluran hewan ternak untuk dikembangbiakkan seperti itu. Ya, ini mungkin langsung ke Pak Ketua ini, izin Pak Ketua. Ini melihat potensi yang disampaikan tadi dengan luas lebih kurang 1.000 hektar dengan lebih kurang 20 hektar menjadi wilayah pemukiman dan sisanya merupakan lahan pertanian baik karet maupun sawit, ini potensinya seperti apa dari? Oke, terima kasih. Dari penyampaian Pak Kades, ya, Pak Kades Kertapati Mudik, karena di sini ada 2 Kertapati ya, ada jadi pemekaran 2009 kata Pak Kades. Alhamdulillah pada tahun 2009 saya masih anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, nah, itu kan. Nah jadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Kades ya, kita tentu akan merespon dengan baik nantinya. Tetapi dalam konteks ini ada aturan-aturan tersendiri. Ya. Contoh seperti tadi disampaikan Pak Kades terkait dengan peternakan, ya seperti sapi, kambing ataupun yang lainnya belum mendapat bantuan. Nah ini harus kita perlu mengedukasi ya kepada masyarakat, bukan hanya Desa Retak Mudik saja justrunya ya. Jadi, nah provinsi itu bisa memberi bantuan terlepas dari ini program langsung dari pemerintah. Artinya, contoh begini Pak Kades, nah kita ini kan mau mengajukan permohonan umpamanya bibit sapi, boleh kita sampaikan, ajukan, memang melalui proposal, nah gitu kan. Kalau ke provinsi khusus ke provinsi. Nah kalau ke kabupaten, ya ke kabupaten. Nah untuk itu ya seperti saya katakan tadi Pak Kades, kalau ke provinsi nanti ya silakan yang mengajukan itu harus melalui kelompok, bukan per individu atau bukan perorangan. Kelompoknya apa? Itu ya kelompok tani. Nah silakan nanti kelompok tani mengajukan proposal, tentu diketahui kepala desa, bila perlu nanti diketahui camat. Boleh, begitu loh. Ajukan. Nah, kelompok tani yang mengajukan ini betul-betul kelompok tani yang secara administrasi sudah lengkap. Artinya sudah terregister, sehingga nanti pada saat ada tim survei ke bawah, ke desa, kelengkapan administrasi itu sudah lengkap, sudah bagus gitu loh. Jangan sampai justru nanti begitu disurvei ternyata kekurangan. Itu terkait dengan pengajuan proposal Pak. Ya Pak Kades. Nah terkait dengan potensi pertanian tadi, nah, alhamdulillah ya. Artinya masyarakat kita yang petani, ada petani karet, ada petani sawit ya. Dan saya yakin juga pasti ada petani padi ya sawah ya itu. Nah mudah-mudahan ya dalam konteks petani artinya begini, jangan sampai mengalihfungsikan lahan. Kalau tadi memang ada areal persawahan, jangan sampai itu dirubah menjadi areal perkebunan sawit gitu loh. Tolong dipertahankan itu. Nah kalau kita bicara dari nenek moyang kita dulu, justru itu salah satu ya, yang mereka lakukan ya, petani
sawah gitu kan. Nah ini, kalau terkait dengan sawit dan karet perkebunan, boleh saja di Pak Kades. Nanti silakan Pak Kades di desa itu mengadakan kelompok tani. Kelompok tani ini bisa mengajukan bibit karet, bibit sawit, atau bahkan yang lain seperti ya, subsidi pupuk dan lain-lain, itu tentu melalui kelompok-kelompok tani. Nah, semakin banyak kelompok tani di salah satu desa itu semakin bagus gitu loh. Artinya kan ada kelompok tani sehingga penggabungan kelompok tani nanti jadi apa? Gapoktan. Nah, ini yang bisa. Jadi bantuan itu ada yang mengelola nanti ya, kelompok itu ya. Betul. Nah, jadi yang melalui kelompok inilah akan disampaikan apa yang diusulkan gitu loh. Itu yang pertama, ya oke? Baik. Saya tertarik ini Pak Ketua. Tadi disampaikan bahwa mereka sudah beberapa kali ngajukan proposal. Nah, mungkin selama ini proposalnya karena bertumpuk, jadi Desa Kertapati ini tumpukan paling bawah ini. Nah, jadi mungkin Pak Kadesna ke depan mau minta tolong Pak Ketua, misalnya tolong diingatkan bahwa ada proposal Desa Kertapati mudik ini di Dinas Pertanian. Nanti mungkin akan dijawab Pak Ketua. Namun Sana BTP kita akan kembali sesaat lagi.